Shalom semuanya, Happy Sunday. Selamat hari Minggu juga yang di rumah. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara satu hal yang sangat penting. Menyambut tahun terobosan 2024 ini, tadi pagi saya memberikan judul, Sudahkah Anda melek? Ya, sudahkah kita melek? Melek itu terbuka mata kita. Dan sore hari ini saya sebetulnya sama judulnya, tapi memberi satu judul yang agak gaul lah. Kasih judul ngefans atau ngikut. Nah itu bahasa gaul anak muda. Ngefans atau ngikut. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita ini hari ini hanya ngefans sama Tuhan Yesus atau mengikut Tuhan Yesus. Nah ini saya mau jelaskan, saya mau kupas lebih dalam lagi. Yang tadi pagi itu saya juga sudah memberikan penjelasan yang begitu banyak sehingga Bapak Ibu Saudara perlu juga mendengarkan yang pagi dilengkapi yang sore. Kita buka kita buka lebih dahulu Yohanes 2. Mari kita belajar. Sebagaimana tadi pagi, apa bedanya ngefans dengan mengikut? Nah itu saudara harus memiliki 3 kesaksian dalam hidup Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Dan saya akan ajarkan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan waktu 1 jam bisa clear semua. Tapi saya tetap terus mengajar melalui Pastor Teaching hari Selasa. Ikuti, bersyukur bisa hadir sama-sama atau mengikuti live streaming. Yohanes 2 ayat 13. Perikopnya adalah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah atau dalam bahasa King James-nya Jesus cleanses the temple. Cleanses, dibersihkan saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan membersihkan. Ini sudah dekat loh waktunya. Ya. Siapa yang diberkati dengan kesaksian walaupun tadi hanya selama 4 menit melihat secuplik dengan lagu The Lord is my strength. Siapa yang diberkati? Amin ya saudara. Ini mahkota. Ini mahkota. Dan Tuhan selalu mempersiapkan persenjatai dirimu dengan penderitaan seperti Kristus. Kalau saudara sudah masuk level ini, siap, sudah saudara pasti jadi pemenang. Pasti dapat mahkota, pasti saudara. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya, apa saudara? Pedagang lembu. Di dalam bait suci loh saudara. Bait suci didapatinya pedagang lembu. Kambing domba dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Kenapa? Kok mereka duduk di situ? Ada pedagang lembu. Lembu untuk apa? Untuk korban. Karena zaman dulu orang ke bait Allah, dia menebus dosanya dengan beli binatang yang disiapkan. Ada yang beli lembu kalau punya uang, kaya. Ada yang beli kambing, itu level menengah ke atas. Merpati, orang miskin. Ada penukar-penukar uang duduk di situ juga. Jadi Bapak Ibu Saudara mereka melakukan ini sebagai ritual. Dan sebetulnya hal yang biasa tuh saudara. Kalau di bait Allah itu memang ada pedagang-pedagang lembu. Dan mungkin waktu itu semakin ramai. Karena mereka melihat wah ini satu sisi pekerjaan yang menguntungkan juga. Dan banyak orang berjualan di sana. Nah ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat dengan mata roh. Bukan melihat dengan mata jasmani.
Itu yang membedakan apakah saudara sebagai followers atau ngefan. Saudara mengidolakan Tuhan Yesus atau saudara pengikut. Minta maaf saudara ya. Hampir 75% orang Kristen mengidolakan, tidak mengikut. Orang yang mengidolakan Tuhan Yesus tidak masuk kerajaan surga. Hanya pengikut yang masuk. Satu hal saudara, saya kasihan dengan umat Tuhan. Karena iblis sudah pandai mengelabui pemimpin-pemimpin gereja. Supaya membuat umat Tuhan jadi ngefans, bukan pengikut. Ini kasihan saudara. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Kami berdiri dan berdoa. Hanya berdiri untuk umat Tuhan dan berdoa setiap hari. Udah tidak bisa ditulungi saudara. Tidak bisa ditulungi hari ini. Maka itu saya berdoa setiap saudara yang hadir sore ini. Anda pulang, Anda pengikut Kristus. Anda mesti janji. Anda mesti janji. Sebab kalau itu tidak ada kesaksian dalam hidupmu, saudara harus segera bertobat. Kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini? Kasih karunia. Jangan anggap saudara, ya besok kan masih ada. Nggak bisa saudara. Ini nggak main-main. Ya, sama seperti yang dialami oleh Rab ini. Baru menikah loh saudara. Aktor ganteng. Tiba-tiba dia ngalami sesuatu di otak dan divonis kanker otak. Apa yang saudara lakukan kalau kanker otak? Maaf saudara, jarang seperti Rab. Jarang. Ini pahlawan. Saya mengajak setiap saudara, apapun terjadi kita harus jadi pahlawan. Harus jadi saksi. Mereka tidak berpikir hanya kesembuhan. Tidak. Tapi ada seorang istri yang cinta Tuhan. Makanya saya pesan saudara ya. Kalau dalam keluarga kita mengalami persoalan seperti ini. Ya, kita tidak minta. Udah wajar lah. Kita tidak ada yang minta. Tapi kalau terjadi, itu Tuhan hadir di tengah saudara. Dia akan muliakan saudara. Katakan amin. Saudara harus berdiri secara rohani. Makanya saya selalu pesan pada orang-orang yang mengalami masalah. Jangan kamu mikir jasmani. Kita kan enggak mikirnya jasmani. Dokter A, dokter B, dokter C. Minum ini, minum ini. Jangan, itu pastilah usaha, ikhtiar. Betul. Bangun yang rohani. Katakan amin. Seperti yang terjadi Rab ini dan istrinya. Membangun, berdoa. Adiknya, kakaknya, iparnya, saudara ikut berdoa. Karena apa? Di tengah penderitaan itulah mereka melihat sesungguhnya kesaksian yang luar biasa. Kenapa adikku bisa kuat berdoa, bahkan matanya sudah tidak kelihatan, tapi dia terus berdoa membawa orang pada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kita tidak. 50% waktu kita cari obat. Lihat. Ini kalau persoalan sakit penyakit. Kalau persoalan ekonomi. 75% kita cari usaha. Lihat saudara. Kita follower atau kita ngefan. Maka saya selalu berkata. Kalau kamu mau melihat kemuliaan, bangun yang roh. Istrimu sakit, suami yang bangun roh. Jangan cuma mikirin obat. Yang sadar katakan amin. Istri sakit, suami bangun roh. Suami sakit, istri bangun roh. Saudara, ada kesaksian. Seorang suami terkena gagal ginjal. Ini di kota besar. Benar loh saudara, yang saksi ini ngeliat sendiri.
Suaminya berusaha untuk kuat. Istrinya mulai goyah. Masih muda istrinya. Istrinya mulai mikir, ini suamiku tak hitung-hitung ya paling banter berapa tahun lagi nih. Kerja enggak bisa. Sedang aku masih butuh body lotion, bajuku, dia enggak bisa kerja. Jadilah dia seorang wanita yang bekerja, lincah. Lihat saudara, suaminya ditinggal di rumah. Mulai kesetiaannya goyah. Ya, suaminya sakit saudara, dia mulai nyeleweng. Yang luar biasa, di bawah ranjang suaminya alat kontrasepsi. Suaminya nangis saudara. Ini yang terjadi toh. Makanya saya akan selalu berkata, Tuhan, umatmu belum mengenal Engkau. Gereja belum kenal Tuhan Yesus. Orang Kristen belum kenal Tuhan Yesus. Karena mereka salah asuhan. Salah didik. Sebab pendetanya pun tidak kenal Tuhan Yesus. Sudah ajaran tidak sehat. Tapi bersyukur saudara di tempat ini. Anda ditempa untuk menjadi imam dan pahlawan iman. Anda tidak takut menderita, tidak takut kekurangan, tidak takut kerugian, mati keuntungan. Anda bersyukur. Kasihan loh gereja lain, kasihan loh. Kasihan, makanya saya sudah ngerti gini, saya nggak peduli jumlah. You mau datang nggak datang, aku I don't care. Tapi kalau Anda setia, tak tempa Anda. Nempa saya, wah nggak bisa ecek-ecek saudara. Saya ngelatih saudara, ilmunya langitan dah. Dak suka dunia. Pekerjaan tinggal ibadah. Tinggal, udah. Yang sadar amin. Bisa begitu? Gak gampang saudara. Memilih yang terbaik buat Tuhan. Ini yang Tuhan ingin lakukan 2024 terobosan. Jebol. Loh kalau kita nggak bisa jebol dalam diri kita. Kita ini hanya ngefans sama Tuhan. Apalah artinya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kembali. Tuhan Yesus melihat dengan sisi yang lain. Dengan mata roh yang terbuka. Dia melihat kerajaan Allah. Ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali. Lihat saudara. Tadi pagi saya lebih ditekankan pada bagaimana saudara bisa menjadi saksi-saksinya. Saudara, apakah saudara ngefan atau saudara menjadi pengikut? Tapi kuat sore hari ini saudara. Tuhan itu menghancurkan semua roh agamawi di dalam diri kita. Roh agamawi itu roh yang melatih saudara hanya peraturan agama. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan Yesus masuk dia lihat. Itu bait Allah. Orang datang ibadah. Lihat jualan-jualan semua ini orang Yahudi. Gak tahu yang jualan ibadah apa enggak. Ini orang Yahudi loh saudara. Yang jualan ibadah apa enggak. Itu kan masa orang datang ibadah. Makanya Tuhan Yesus dalam surat Matius berkata apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Maaf saudara, kita ini cuma lip service. Orang yang ngefans sama Tuhan Yesus itu kalau ditanya, percaya Tuhan Yesus? Oh percaya, dia Tuhan saya, juru selamat saya. Benar. 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 Oh, kamu cuma seminggu sekali ke gereja. Benar. Saudara lihat. Makanya Tuhan Yesus bilang gak bisa ditipu. Nanti saya tunjukkan seperti tadi pagi. Anda tidak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu tahu siapa yang dikenalnya. Ini pasukan saya saat sepasang hilang ini, tidak datang nih. Pak Indi sama Mbak Wayang ya. Hilang pasukan ini, delok. Kau no ya. Lagi in the hoy.
in the highway. Haleluya. Nggak tahu, dia WA itu. Mudah-mudahan ngikut ya. Enggak itu? Ya saya mudah-mudahan tidak tersesat ya. Haleluya. Dia mungkin lupa jalannya ke Janti gitu ya. Saya tuh kadang gitu loh. Loh kok gak ada ya gitu. Enggak sengaja juga. Enggak cari-cari juga saya. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Itu ngefans. Ngefans itu cuma pakai bibir, dia enggak kenal. Hatinya jauh daripadaku. Ke gereja seminggu sekali, hati dekat bagaimana? Yang ngerti katakan amin. Saya nggak bisa main-main lagi hari ini. Makanya saya agak slowin saudara. Supaya saudara ngertilah pelan-pelan. Dibentak mungkin nggak ngerti. Lebih pelan lebih ngerti ya puji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tapi dibentak nggak ngerti, pelan nggak ngerti, tak tembak sampean. Tak basoka. Ngerti? Amin. Saudara, kita enggak bisa lah, lip service lah. Saya juga sepertinya tenang-tenang sajalah keadaan jemaat, tenang-tenang sajalah keadaan gereja. Kemudian saya hanya memberitakan yang baik, yang baik, yang baik. Tapi yang tidak baik, saya tidak mau memberitakan. Munafik saya saudara, saya tidak mau. Dan hatinya jauh daripadaku kok. Jauh saudara. Makanya ayat 9. Mari baca. Baca 1, 2, 3. Percuma mereka beribadah kepadaku. Jadi waktu Tuhan Yesus masuk bait Allah, muncul ayat ini. Ini orang percuma ini semua. Marah Tuhan saudara. Karena mau nginjak-nginjak bait Allah ini. Hari ini apa Tuhan Yesus tidak marah kalau gereja diinjak-injak? Siapa yang nginjak-nginjak? Orang Kristen. Yang siapa? Sudah dibaptis, tapi dia tidak menjadi pengikut, tapi ngefan. Ketika dia ada masalah, yang dibangun apa? Gitu loh. Yang dibangun apa? Suaminya sakit kanker otak, stadiumnya 4 itu. Apa yang dibangun? Harusnya yang roh dibangun. Kalau saudara buka, melek. Tetapi yang kita bangun selalu yang kelihatan. Istri sakit, suami nggak mau bertobat. Tetap aja rusak. Ada nggak? Suami sakit, istrinya rusak. Istri sakit, suaminya rusak. Kenapa? Karena dia nggak melek. Ekonomi sakit sekarang. Suami baru dipecat dari perusahaan. Istrinya apa? Rusak. Kenapa enggak dibangun yang rohani? Masih bersama saya enggak sih ini? Ini masih hidup ya? Agak beda loh Pak yang pagi sama sore. Ya saya ikut Roh Kudus gimana? Istrinya sakit enggak bisa ngelayani secara batiniah. Ngerti saudara? Suaminya kemana? Nyeleweng. Nafkah batin tidak dikasih. Dia cari wanita lain. Saya berharap itu orang di luar. Orang dunia. Makanya kenapa Tuhan Yesus ajarkan kita setia. Setia itu bukan sesuatu yang berat. Kalau kamu ngerti tentang love. Tapi kalau kamu hitung-hitungan dengan materi, semua kamu hitung dengan jasmani, mata rohanimu tertutup. Begitu suaminya dipecat, yang terjadi apa? Marah istrinya. Harusnya kan berdoa. Haleluya. Kok kau nasi ngamin? Wajahmu penuh dosa. Lihat. Harusnya kan bagaimana tuh? Kalau diberkati nikah aja datang. Apakah kamu mengasihi suamimu? Tanpa syarat, saat duka, saat senang, sakit, sehat. Siap teori. Istri mengasihi suami. Waktu diberkati, tidak diberkati, siap. Kenyataannya. Mari kita jangan teori.
Sebab yang saya lihat keluarga Kristen hancur. Karena mereka ngefan Tuhan, bukan ikut Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat kebenaran. Pak Agus ini kan mengalami, istrinya juga mengalami di otak sampai itu. Ojo banter-banter lek buka iku kresek-kresek. Kau gak seneng loh ojo diganggu ya. Ya. Jangan buka pelan-pelan tanpa bunyi. Krocek. Iku permen iku. Jauh po rek, kayak ono aku rek. Gak kenal nih. Kadang dia ganggu AC, ganggu kresek. Jangan ya, langsung aja. Nasi campur. Itu Pak Agus itu istrinya dibedah loh, otak ini operasi. Sekarang mengerti ya Pak, dibangun yang roh. Ingat saudara, justru itu yang bergerak, istrinya sakit, suaminya harus semakin dekat Tuhan. Bukan cuma cari kesembuhan. Pakai kami Tuhan menjadi saksimu. Karena saya percaya penderitaan sakit penyakit tidak akan mendatangkan kematian. Tapi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Wis toh saudara, percaya aku wis. Pahalamu gede saudara. Amin. Malaikat Tuhan itu bergerak. Apa saja saudara. Karena kamu melihat dengan mata roh. Sama seperti Tuhan Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran mereka ajarkan adalah apa? Perintah manusia. Loh kenapa kamu ibadah? Ya disuruh. Sama siapa? Agama. Sama siapa? Tuhan. Firman. Loh, jadi kamu ibadah itu karena firman? Iya. Loh kamu enggak karena mengasihi dan mengikuti Tuhan? Lihat saudara. Pantas saja. Kamu enggak kenal Tuhan. Kalau anakmu tidak bisa sekolah, apa yang dilakukan? Utang? Halo? Yang kau kejar apa dulu dengan anakmu? Harusnya bawa anakmu doa. Sama-sama, nyembah. Ngerti sekarang? Jangan kemudian cari utang dulu. Dan tidak perlu utang saudara, ajar anakmu. Mengenal Tuhan. Utamakan Tuhan. Waktu saya menghadapi masalah yang saya cari Tuhan dulu. Tuhan nanti bicara. Kemudian saya tidak mencari solusi. Tidak perlu. Perkenanan Tuhan. Jadikan kami saksimu. Melewati badai, melewati laut, melewati api apapun. Kami tidak takut sebab engkau beserta kami. Badai kami lewati, api kami lewati. Tuhan menyertai. Katakan amin. Itu saja, gak apa-apa. Selama Tuhan beserta kita. Maka Tuhan Yesus berkata sakit penyakit tidak akan membawa kematian. Tapi memuliakan Allah. Coba toh, ayo dibangun imam-imam di sini, orang-orang yang saya gembalakan, yang saya kasih. Ayo dibangun. Persoalan apapun, semakin besar persoalanmu, semakin engkau kencang sama Tuhan. Makanya kalau ada persoalan, ini waktunya apa? Kemis. Omong Pak Febi lah, izin sih lah. Keliru. Keliru. Anakmu itu ajaran. Masih bersama saya enggak sih ini? Amin, amin, amin. Haleluya. Wes toh saudara. Itu makanya listen sama Sansan. Nyewa odong-odong. Wes ah. Bawa anak-anakmu. Anaknya piroi. 2 bawa wis lah. Ora popo taruh sana. Enggak apa-apa wis toh. Karena itu penting sekali. Amin. Sakampungmu Lembah Dian bawa semua. Kalau perlu ada gereja di sana itu jangan dibawa. Haleluya. Urusan rumah tangga orang itu. Amin amin amin. Ada amin. Jangan mbok tinggal. Wong anakmu lek dijak nonton seneng kok. Ayo coba jalan ke McDonald. Lah seneng toh? Lah wis ngerti kok. Kok kenapa tinggal? Ajak wis toh, percaya sudah. Tambah masalah, tambah ajak. Enggak ada masalah, lebih dahsyat lagi. Amin, tepuk tangan. Amin. Itu wis toh, percaya. Percaya saudara. Ini konsepnya supaya engkau benar-benar menjadi pengikut. Bukan hanya ngefan.
Dan Tuhan Yesus tahu saudara, ketika dia melihat ini rumahku diacak-acak ini. Saudara, Tuhan Yesus marah loh. Marah, dia tidak suka. Sungguh surat Yeskil saudara baca nanti di rumah ya. Aku mencari gembala yang mengerti hatiku. Aku sudah tidak percaya lagi dengan gembala-gembala yang hanya makan perpuluhan. Hanya makan persembahan, memperkaya dirinya. Domba-dombaku dibiarkan merana, tidak dibalut, tidak diinung. Lihat saudara, itu di Yeskil. Dan aku akan menemukan seorang gembala yang mengerti hatiku. Dan aku yang mengembalakan mereka sendiri. Itu Tuhan Yesus bekerja sampai hari ini. Hal yang pertama saudara harus catat apa yang saya sampaikan sore hari ini. Ya, kalau saudara memang pengikut Tuhan, semakin saudara punya masalah, semakin giat engkau dalam Tuhan. Ajak saudaramu yang sakit, ajak keluargamu yang sakit untuk memuji Tuhan. Abaikan sakit penyakit itu. Walaupun saudara tetap berikhtiar dengan dokter, dengan apapun. Katakan amin. Itu kebenaran. Jangan dibalik. Tahun terobosan akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Dan saya pesan, jangan 1 minggu sekali ke gereja. Jangan 1 minggu sekali ke gereja. Karena Tuhan tidak memberikan saudara nafas cuma 1 minggu sekali. Kalau saudara mau saya doakan. Bapak berikan nafas kepada Bapak ini 1 minggu sekali. Jadi 6 hari kamu selpeen. Mau? Mau. Anda nafas panjang. Nafas panjang itu salegomu wis nafasan, gratis loh. Coba pernah ke rumah sakit, Pak Hadi pernah ke rumah sakit ya? Pernah ke rumah sakit. Oksigen mahal enggak Pak? Bersyukur enggak saudara, ngelusi oksigen itu mahal loh saudara. Terima kasih Tuhan. Habis ini saya keluar, saya akan nafas sebanyak-banyaknya. Free. Makanya hidup kita itu tiap hari dengan Tuhan. Karena nafas hidup kita tiap hari. Ingat Tuhan. Amin. Makanya saya bilang digembalakan. Digembalakan saudara. Ketika saudara bernafas. Bapak aku bersyukur hari ini ada ibadah pengajaran. Nanti malam aku datang. Meskipun aku jualan. Tapi aku tutup 2 jam. Nanti setelah itu buka sampai pagi. Tidak apa-apa. Tapi pagi-pagi jam 5. Aku sudah dibangunkan Pak Febi. Bangun, jos gandos. Gaspol terus. Amin. Saya percaya hidupmu akan berbeda. Wes tau, percaya. Loh, Anda kan dapat kekuatan loh. Seger. Loh, seger. Sungguh saudara. Karena saudara mengutamakan yang roh. Tidak akan capek. Asal saudara ingat ini gitu loh. Berdoa dulu, Bapakku bersyukur nafas hidup yang kau beri. Kalau andai kata saya tidak bangun nafas, ya saya tidak bisa kerja. Setuju? Ayo, coba Anda bangun, kemudian separuh mati, gini. Bisa mandi, kerja, bisa kan telepon bosmu, bos, kenapa istri orang, ini Pak, suami saya stroke Pak. Bisa bangun? Nggak bisa, betul? Atau tiba-tiba Anda langsung koma, Bapak, suami saya koma, oh ya bu, tulut berduka juga ya. Udah enggak usah khawatir. Nanti kami atur pengobatannya. Pak, gak masalah pengobatan nih Pak. Suamiku itu loh gak tangi. Nah terus gimana? Itu kantornya suami. Gampang Bu, kami punya staf-staf yang lain di luar kota nanti kami kirim. Enak ya? Enak toh? Perusahaan enggak pusing loh dengan saudara. Iya, itu loh. Agak pinter dikit gitu lah. Ngomong kanan kiri, 2024 rotok pinter. Rotok pinter. Amin. Bilang ayo dah, ojo mendeli aku kabeh melototi aku. Ngomong di dia, rotok pinter kamu. Rotok pinter. Harus pinter. Ojo Pak Sakno harus pinter, belum berani. Bu rotok pinter ngono lho rek. Lu sungguh lu saudara. Jadi kerja boleh, bekerjalah dengan sungguh-sungguh prestasi pekerjaan. Tapi ingat Tuhan,
Utamakan Tuhan. Wes toh, bosmu ndak akan takut. Bosmu ndak akan marah. Karena kalau bos yang baik, dia melihat karyawannya cinta Tuhan. Pasti dia senang, aman perusahaannya, diberkati, pasti perusahaannya. Anda jangan takut, ngomong bos, aku minta maaf. Saya harus ibadah, saya harus ini. Momen sekali-kali is okay. Tapi kalau hidupmu direbut semuanya, Anda harus datang. Seperti Musa kepada Firaun. Saya kerja dengan benar bos. Di Korea Selatan itu kalau kerja ya saudara, berkata gini, mereka sambil kerja sambil menginjil. Karena dia bilang nih, bos lembur, ya dia bilang kami ambil. Tapi izinkan kami menginjil. Makan siang kami pakai doa. Wah saudara, mereka sampai gitu. Tidak usah dibayar kami. Tapi izinkan kami berdoa. Terjadi keberaan saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara. Yang mereka pikirkan selalu Tuhan dulu. Makanya kalau engkau persoalan perusahaan, persoalan pekerjaan, pikirkan Tuhan dulu. Doa, jangan ngeluh. Kenapa? Ayo tah pengacara. Ngeluh aku sih, mikir apa? Iki mungkin target gak memenuhi. Pusing aku. Pak Febi ngoprak-ngoprak terus tiap hari. Keliru. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Mari datang berlomba. Terus masuk. Tahun terobosan terjadi. Amin. Benar loh saudara. Supaya nanti kesaksian itu muncul dalam dirimu dan itu menjadi tanda tolok ukur Tuhan. Perkenanan Tuhan itu di sana. Jangan teori. Belum tentu kok orang seperti saya ini mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan sehari. Belum tentu. Orang pinter khotbah belum tentu ngelakoni isa. Pelayan-pelayan di sini belum tentu. Mari kita lihat. Kapan mereka bisa dilihat? Apakah mereka mengutamakan Tuhan? Apakah mereka menjadi pengikut Tuhan? Waktu masalah terjadi. Apa masalah hari yang paling besar? Yang paling banyak? Ekonomi. Wis ngono ae. Anakmu dapat masalah, you gak pernah ajak mereka doa. Suamimu bermasalah, tidak pernah. Istri bermasalah, tidak ada doa. Doa itu kalau tidak ada masalah. Betul? Ayo ma, nang gereja ma. Nanti pulangnya makan soto. Gak ada masalah. Coba ada masalah. Loh kok belum mandi? Pusing aku. Ayo ngomong-ngomong nang gereja, tak siram kopi gue. Ayo. Di sini tidak ada, contoh aja itu. Betul? Lihat, kalau ada masalah begitu. Besok sudah bayar uang sekolah, belum ada loh duitnya, ngomong ibadah terus saya. Celon Pak Febi nang kene. Pak Febi gak bayar uang sekolah. Goblok awamu melo Pak Febi. Loh aku digoblokno pisan saudara. Baik aku gak melo-melo, wong DE sing gak iso bayar sekolah. Aku juga gak pernah utang DE loh. Aku gak pernah ngerugino loh. Aku kena goblokin saudara. Ya sudahlah biar aku jadi pendeta goblok. Tapi aku dicintai Tuhan Yesus. Ada amin. Wes gak usah khawatir. Sudahlah saudara. Kita harus ngerti kebenaran demi kebenaran. Kalau saudara memulai dengan Tuhan saya percaya saudara akan ngerti. Kemudian kembali. Ayat 16 kepada pedagang-pedagang merpati, 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Wah saudara, waktu itu terjadi hara-huru saudara. Sangat, waduh saudara. Sangat mengagetkan saudara, mengagetkan. Biasanya ibadah itu adem ayem enak, tapi hari itu ibadah. Wah, huru hara terjadi. Ngamuk-ngamuk pendetane. Kopeng sampai copot. Jantungku copot sampai orang berkata, Pak Febi saya tak pindah gereja ya. Soalnya gak kuat Pak Febi. Ya monggo silakan. Loh benar ini kejadian aneh tapi nyata langka. Orang ono gereja zaman saya kecil sampai gede tidak pernah ada orang bilang Pak saya tak keluar jantung saya tidak kuat suaranya Bapak kenceng banget. Ya tak seweneni kok saudara.
Ya karena mereka cuma ngefans. Kemarin enak loh ibadahnya, wah penghiburan. Tapi hari ini salah masuk, aku iki rumah hantu. Iya gitu kutuk gereja. Wamuk pendeta. Mata saudara saya lihat mau lepas semua waktu itu. Untung ada pengikatnya, sarafnya ya. Ya toh? Tapi saya percaya saudara yang bertahan pulang dengan kesembuhan. Amin. Amin. Jantungmu kuat, orang deg-degan. Loh itu terjadi, ini sama dengan Tuhan Yesus. Tenang loh, Bait Suci selama ini tenang. Gara-gara orang rambutnya panjang, pakai baju putih ini ngesro. Padahal dia pembuat mujizat. Ayo saudara mau melihat sesuatu apa dari Tuhan. Saudara selalu bilang, Tuhan baik, Tuhan baik. Dari dulu Tuhan baik, kau usah ngomong. Ya toh, kamu bisa nafas itu loh, dia baik. Tapi jangan lihat itu, Tuhan itu menghajar juga orang yang dikasihinya. Tidak bisa saudara hanya melihat Tuhan baik, Tuhan baik. Terus gimana? Kamu tidak pernah diajar, kamu tidak pernah ditegur. Ini lihat Tuhan Yesus, kenapa? Karena Tuhan melihat dengan mata roh. Saudara perhatikan, kalau engkau punya mata roh, kamu akan punya kemarahan roh. Dan kemarahan roh tidak pernah menghasilkan kematian. Kemarahan roh selalu menghasilkan kehidupan dan pertobatan. Bagi diri saudara sendiri dan juga bagi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan dulu. Akan menjadikan kehidupan. Anda itu marah roh. Saudara kita harus punya itu. Karena mata saudara melihat kebenaran. Kemarahan roh itu dipunyai Tuhan Yesus. Dan itu harus muncul. Tadi pagi saya akan katakan, saya itu tidak akan mencampuri urusan pribadi saudara. Anda mau pakai pakaian apa, artinya warna ini, warna itu, asal sopan. Terserah mau kerja apa, saya tidak perlu ngurusi. Tapi saya usik roh saudara. Saya bertanggung jawab atas rohmu. Aku usik rohmu. Makanya saudara banyak orang yang tidak suka sama saya. Dipikir dia ngusik rohnya. Kenapa tidak ke gereja? Kenapa kok tidak datang? Kenapa? 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 Pusing saudara. Kenapa? Karena mereka tidak buka mata roh. Dan mereka hanya melihat yang jasmani. Makanya urusan apa dengan gereja, urusan apa dengan bait Allah, I don't care. Yang penting untung, yang penting cuan. Dan itu terjadi di bait Allah itu. Tuhan Yesus marah saudara. Tuhan Yesus tahu kok dalam diri saudara, apa yang kau utamakan. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus tidak lakukan apa-apa, Anda hoki, saya bilang. Anda bejo. Karena dia tetap memberikan kesempatan bertobat. Tuh benar loh saudara. Saudara jangan pikir, tidak apa-apa itu Pak. Seminggu saya ke gereja, ngurusi hal-hal duniawi terus. Apalagi sekarang politik. Betul? Waduh pagi sampai malam kalau kampanye bisa. Ke gereja 1 jam tidur di gereja, bayangin. Lihat. Apa Tuhan Yesus diam saja? Tidak. Kenapa Pak kok gak terjadi apa-apa atas hidupku? Ditegur gitu loh Pak. Udah, hambaku yang tegur. Itu Pak Feby kan udah tegur. Sampai ada yang marah kok. Mau aku yang turun? Mati. Mau mati dulu? Ya silakan, saya doakan. Wong yang koma minta doa jadi bangun kok. Tuhan tahu loh saudara, Tuhan tahu. Karena waktu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita buka sekarang. Yohanes 2. Saya agak lompat sedikit supaya langsung saudara mengerti. Yohanes 2 ayat 23. Ini kan belum saya turunkan selesai, tapi terusannya ya. Makanya supaya saudara tahu kenapa ujungnya ayat ini muncul. Gitu loh. Karena Tuhan Yesus tahu benar hatimu itu ngapain gitu loh. Tahu kamu itu ngutamakan siapa, tahu dia. Apakah saudara cuma ngefan atau saudara pengikut? Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam apa? Banyak orang percaya dalam namanya.
Lo lek percaya namanya tok gampang saudara. Setan ya percaya. Betul? Surat Yakobus. Ada amin? Setan itu percaya nama Yesus. Haleluya. Percaya dan gemetar. Itu setan. Apa bedanya setan dengan orang percaya kepada Tuhan Yesus? Mengikut Kristus. Bedanya dia cuma ngefan. Tapi tidak pernah lakukan perintahnya. Tapi orang pengikut Kristus, dia percaya dan melakukan perintahnya. Itu iman. Iman tanpa perbuatan, nol, mati. Anda beriman kepada Tuhan Yesus, pasti ada tindakan. Pertanyaan saya, seminggu sekali ke gereja, sebulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali, Paskah dan Natal. Saya mau tanya, itu ngefan atau pengikut? Ngefan. Dan ngefan diterima enggak? Tidak. Karena ngefan sama dengan iblis. Haleluya. Timbangkan sendiri. Wancane repot di gereja Janti mesti kau lelek seminggu sekali. Bukan cuma di sini, seluruh gereja. Tidak ada satu gembala yang mau jemaatnya cuma 1 minggu sekali ke gereja. Tidak ada. Tidak ada saudara. Kalau ada itu pendeta Durno. Ngerti? Ya betul? Mursal. Tidak ada. Semua pendeta berdoa. Supaya umatnya rajin ibadah. Itu pendeta sehat. Kenapa mereka percaya dalam namanya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Wow, Tuhan Yesus ngusir setan. Tuhan Yesus kesembuhan. Tuhan Yesus bawa berkat pemulihan ekonomi. Wow, bisnisku tambah gede. Wow, gajiku tambah banyak. Wow, memang ikut Tuhan Yesus. Dahsyat dan ajaib. You percaya kenapa? Karena kamu melihat tanda. Tolong buka Yohanes 6 supaya lebih clear lagi. Clear itu jelas. Tapi clear itu juga artinya bersih. Betul? Makanya orang yang bersih mesti jelas. Ketok. Orang yang kotor. Burak. Rabun. Bangun pagi hari, Bu, iki dinopo ya Bu ya. Loh, kok rabunan? Minggu, oh puji Tuhan, ke gereja Bu ya? Enggak, diskotik kuno loh. Haleluya. Selasa bangun, Bu, hari apa ya Bu? Selasa. Rasanya aku iling Selasa iku lopo ya Bu ya? Rabun apa apamu? Pengajaran. Oh iya ya, elingno ya Bu, ya. Berangkat. Kalau kamu clear hidupmu melek, maka hidup tidak boleh kotor. Kenapa kamu tidak ingat Selasa? Kenapa tidak ingat Kamis? Kenapa tidak ingat Minggu? Hatimu kotor dengan apa? Duniawi. You mungkin tidak berzina. Kamu tidak bercabul, tidak ngerokok, tidak minum keras. Tapi hatimu syarat dengan hawa nafsu dunia, ketamakan. Ada di Matius 13 ditulis sama Tuhan Yesus. Ada hati yang dipenuhi semak belukar. Ketika mereka mendengar firman, firman itu bertumbuh. Tetapi kekhawatiran hidup, keangkuhan hidup, keinginan daging, kekayaan duniawi menghimpit firman itu sampai mati. Kalau udah mati firman, udah tidak kelihatan minggu itu hari apa, tidak tahu. Ngerti sekarang? Dan Tuhan tidak mau domba-dombanya ditipu sama dunia. Tidak mau saudara. Eman. Yohanes 6 ayat ke 25. Supaya makin clear. Clear itu bersih. Jelas mata saudara.
Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu. Tolong pemusik masuk ya. Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu. Mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Wow. Itu orang ngefans, saudara. Orang ngefans itu ya datang dimanapun dikejar. Betul? Ngefans. Misalkan sama bintang film Korea misalkan. Mau datang ke India dikejar ke India. Ngefans. Betul? Orang kalau ngefans itu kayak gitu. Tapi belum tentu mengikut. Belum. Tuhan Yesus berkata apa? Ayat 26. Tuhan Yesus menjawab mereka. Ayo lihat ya ayat ini. Pelan-pelan saja supaya ngerti. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kamu mencari aku. Bukan karena kamu melihat tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Dia Mesias. Jadi yang kita lihat itu selalu tanda apa? Berkat jasmani, mujizat, itu saja. Tuhan memang pembuat mujizat, katakan amin. Dia sanggup untuk membelah laut, dia sanggup memelekkan mata yang buta, dia sanggup membuat orang lumpuh jalan, dia sanggup saudara berkata dari jauh sembuh, berkata hidup-hidup sanggup 4 hari Lazarus mati di dalam kubur, sanggup dia keluarkan. Tapi di balik itu kamu nggak melek, gitu loh. Ngerti? Orang dunia cari mujizat, makanya hari Kamis saya rubah, bukan Miwon lagi, Miracle Worship Night, udah enggak. Hari ini udah enggak zamannya itu saudara. Tapi malam lawatan Roh Kudus. Bagi orang yang belum kenal Tuhan Yesus, dia kejar mujizat saudara. Tapi ketika dia bertemu mujizat, dia tahu siapakah Yesus. Juru selamat, juru wilujengku, kulon derek Gusti. Itu yang terjadi. Bukan sebaliknya. Kamu cuma ngelihat tanda apa? Pertolongan. Setelah itu apa? Kamsiali. Kamsiali. Matur nuwun sangat. Ban-ban kamsia. Thank you very much. Kalau Jepang apa? Arigato. Ya. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Langganan saya orang Korea. Kamsahamnida. Apa itu? Terima kasih. Terus dadah. Kalau pas ada masalah, doa pagi kenceng saudara. Di sini buka 4:30 ya. Atau live streaming jam 3 dia sudah anguk-anguk saudara. Sambil pakai sarung. Pak Febi belum datang. 2:30. Lihat saudara. Ini orang ngefan. Doa malam. Jam 7. Jam 5 dia sudah duduk depan. Tapi ketika pertolongan sudah terjadi. Ditunggu jam 7:30 gak teko-teko saudara. Saya jam 4:30 sudah doa. Ore bangun, gaspol, jos, gandos, bakar. Masuknya 6:30. Loh kok gak ada doa ya? Oh gayamu. Wes mari. Khotbahku jam 6 wes mari. Gak ada doa. Oh, haleluya. Itu contoh. Di sini gak ada. Di sini hebat semua. Amin. Ngerti? Kamu cari apa sekarang? Orang ngefan itu cari kenyang. Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Itu orang ngefan. Apa Tuhan Yesus sudah tahu kalau saudara cari kenyang? Tahu. Makanya waktu tahun 98 saya ketemu Tuhan Yesus minggu lalu saya katakan. Saya cari kebenaran. Hasilnya seperti saya. Kalau kamu cari ekonomi, kamu tidak bisa ikut Tuhan. Kamu akan susah. Kamu akan rugi. Gak bisa ikut Tuhan. Gak akan bisa. Gak akan menang menghadapi persoalan. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan.
Karena mereka tidak melihat tanda siapa aku. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan apa saudara? Dengan meterainya. Kembali ke Yohanes 2. Ayat yang ke-24. Atau 23 dulu saya ulangi. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Sudah ngerti ya? Percaya nama Tuhan, pembuat mujizat, percaya. Tapi itu ngefan, Anda belum mengikut. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Tanda apa Pak? Ada 2 tanda dalam kekristenan. Tanda mujizat dan tanda Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat. Anda lihat mana? Lihat dua-dua Pak. Good, berarti Anda adalah orang yang mengikut Tuhan dan Anda berikan otoritas untuk menjadi saksinya. Yerusalem, Yudea, Samaria menyatakan kuasa Roh Kudus. Itu betul. Tapi kalau Anda cuma melihat tanda ekonomi, tanda mujizat kesembuhan, Anda hanya ngefan. Karena Anda tidak melihat Yesus Sang Juru Selamat. Kalau saya tanya, enggak usah angkat tangannya. Apakah saudara percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat? Anda pasti berkata, percaya Pak. Anda tahu kata juru. Juru mudi. Juru kunci. Juru itu yang membawa saudara. Ikut saya. Ikut aku. Anda mau menunggu mimpi. Tuhan Yesus datang kemudian ayo ikut aku. Tidak. Tuhan Yesus ada di gerejanya. Tuhan Yesus ada di gerejanya. Sebab gereja itu kepalanya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara ikut Tuhan Yesus, mengabdilah di gereja. Pak tapi kerja Pak. Tutup pekerjaanmu dulu. Ibadah. Buka setelah itu. Siapa yang percaya rezeki datang dari Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Kalau Anda percaya rezeki dari Tuhan, kenapa Anda takut tutup? Anda percaya tapi tidak percaya. Rezeki dari Tuhan, hoki dari Tuhan. Kenapa Anda takut? Karena kamu cuma ngefan. Kamu tidak menjadikan dia juru selamat. Tidak menguduskan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hatimu. Oh bohong, bohong. Saudara dengar, manusia rohani tidak bisa dimengerti dengan orang duniawi. Pak, biasanya kan jualan, kenapa tutup? Pengajaran dulu. Nanti bukaku jam piro? Songo. Sopo sing tuku? Gusti Allah sing tuku. Dan malaikatnya yang beli. Mungkin saudara tidak dapat pelanggan, tapi kau sehat. Bukankah itu berkat? Engkau tidak sakit, buktinya engkau tetap berkat. Katakan, percuma punya uang banyak, akhirnya untuk bayari obat, masuk rumah sakit. Percuma enggak? Percuma. Tuhan yang beri rezeki, Tuhan yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Orang usah wedi, orang Kristen orang usah wedi, orang usah wedi. Yang ngerti katakan amin. Orang usah wedi sama bosmu, orang usah wedi. Pokok kamu betul-betul melihat tanda. Yesus juru selamatmu. Saya kalau khotbah gini di gereja-gereja dimanapun saudara. Enak ya Pak Febile ngomong ya. Oh enak memang ngomong kok. Lakoni abot ya Pak. Karena kamu ngefan. Kok guyu Bu? Haleluya. 24 ayat terakhir ya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri, apa saudara? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Tapi Tuhan Yesus gak percaya loh sama kamu. Rugi gak saudara? Rugi gak? Kenapa Tuhan Yesus tidak mempercayakan kepada saudara? Karena dia tidak memberikan pekerjaannya untuk dilakukan kepada saudara. Orang yang ngefan Tuhan, dia tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di mana? Di gereja. Makanya tadi pagi saya katakan, ada 3 kesaksian dalam hidupmu.
Nanti ke depan saya bedah ini ya. Satu, kesaksian harus datang dari Allah. Harus dari Allah. Tuhan Yesus tidak membutuhkan kesaksian manusia. Sebentar saya tunjukkan. Engkau tahu bahwa engkau itu pengikut atau ngefan itu harus dari Allah datang. Ada pengakuan firman yang keluar. Aku anak Allah, aku hamba Kristus. Oke? Firman-Nya berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Engkau adalah umat yang berharga di mataku. Anda tahu, itu muncul kesaksian. Yang kedua, bagaimana kesaksian saudara, bahwa saudara dipercaya oleh Tuhan Yesus ketika engkau melayani. Di mana melayani? Di perusahaan? Tidak. Kerja apa? Sebutkan pekerjaan apapun. Apa itu melayani Tuhan? Tidak. Goreng tahu itu melayani Tuhan enggak? Tidak. Marta sibuk goreng pisang goreng waktu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tertarik, dimarahi. Kamu itu nyusahkan dirimu sendiri. Tapi lihat Maria duduk di kaki Tuhan. Karena Maria tahu kebutuhan dirinya dekat Tuhan. Ayo sibuk saya ini. Makanya saya kan tidak senang dengan teman-teman. Saya ibadah mereka sibuk masak. Orang usah masak-masak tak tol kabeh kompore. Tak rumah. Jadi kompor listrik. Haleluya. Kita sibuk ibadah, mereka masak. Benci aku. Ngerti sekarang? Kenapa Pak Febi tidak suka? Yang penting bukan makanan. Tapi yang roh. Mungkin kamu cuma makan nasi sama kerupuk. Tapi firman Allah turun atasmu, kamu sehat. Kamu kuat sampai 2033. Gemuk, segar. Amin. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena mereka tidak ada dalam pekerjaannya. Perhatikan satu ayat. Yohanes 14. Tolong dibuka dulu. Supaya Anda pulang itu. Yes Pak, aku mau Pak sekarang. Mengikut. Tak tunggu Selasa, nanti tak lihat deh. Pengikut apa bukan. Ada amin? Yohanes 14. Ayat 12. Ini loh. Tuhan mempercayakan dirinya kepada siapa? Nih. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan melakukan juga apa saudara? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa? Sekolah. Bisnis di mall. Buka di mall. Oke? You kerja terus melayani Tuhan di situ. Bagaimana? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ini loh. Kenapa Tuhan tidak percaya kepada saudara? Karena dia tidak melihat pekerjaannya di dalam hidupmu. Karena kamu sibuk. Waktu saya mau meninggalkan pekerjaan saya. Dan saya memutuskan untuk menutup salon saya. Yang 12 tahun saya rintis. 12 tahun langganan orang Korea, orang banyak luar negeri. Menghasilkan. Dan saya berdoa. Bapak, 2 pilihan. Lanjut, saya akan belajar lebih lagi. Wedding, make up, ke Jakarta. Saya buka, tapi aku tetap melayani Tuhan. Hasilnya untuk Tuhan juga. Atau aku tutup. Tuhan jawab apa sama saya? Siapa yang aku utus? Siapa yang mau aku utus? Nangis saudara. Tuhan tuh yang jawab tuh enggak kayak kita saudara. Enggak kayak kita, simple jawabnya tapi nusuk. Dalam saudara, langsung saya bilang, terima kasih. Ngomong sama istri, kita tutup, kita kontrakkan. Udah karyawan kasih pesangon semua. Lihat, siapa yang mau aku utus? Diutus kemana? Pekerjaanku. Di mana? Gembalakan. Ajak umatku mengerti kebenaran.
Makanya itu saya senang saudara. Bukan jumlah loh saya lihat. Setiap saudara, satu orang itu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa saja saudara ya. Itu berharga. Apalagi begitu banyak. Bukan jumlah, tapi bagaimana menghasilkan orang-orang yang dipercaya sama Tuhan Yesus. Dan mau rela masuk di pekerjaannya. Nah saya susah saudara, saya susah. Waktu dia dompetnya tebel itu loh, gak mau melayani. Lah wis dompetnya tipis, Pak Febi aku tak melayani. Wah kok niku ya apa sih? Dompetmu tebel ya, 100-an juta. Kamu kia kafe, mall, terus ya. Begitu dompetnya tipis ya, ekonomi hancur. Keluarga ada yang sakit. Pak Febi, doano aku janji melayani. Saya selalu begitu loh. Selalu gitu. Bos-bos itu lewat entek loh. Saudara, saya kasih tahu ya. Saya melayani seorang, gedungnya 18 lantai. Saya diajak ke ruang utama. 18 lantai. Tapi dia seperti orang hopeless. Lebih enak saudara rasanya. Tapi dari depan saudara megah sama saya. Kau ini saudara. Tak ajar duduk kamu. Saya ngajar saudara. Itu orang nomor 1 loh. Kalau saya buka kaget saudara. Tapi lihat saudara. Ya. Ketemu saya selalu bukan pada masa jaya. Masa orang gablek duit. Padahal doa saya, Tuhan, iki aku harap bangun. Temukan orang yang punya harta itu, harta kekayaan bangsa-bangsa. Ya paling enggak 15 miliar. Masih seger-segernya. Pak Wibi, siap saya melayani Tuhan. Saya pengikut Kristus. Bukan cuma duitnya loh. Ya, tapi orangnya, pengajaran datang. Kamis datang. Wah itu kerinduan. Tapi roto-roto enggak bisa ya saudara. Ya enggak apa-apalah Tuhan. Saya siap karena itu jiwa. Tapi aku mau melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya saya pesan ini pada domba-domba jemaat imam-imamnya. Kamu sekarang ini kan diberkati Tuhan, amin, amin. Ojo sampai soro baru melayani Tuhan. Lagi diberkati itu tetap melayani Tuhan. Tuhan akan menambah-nambahkan yang lebih untuk pekerjaannya. Kowe dibutuhno rek, kowe dibutuhno rek. Betul. Kerja sing apik rek, usaha sing bagus nak. Tapi jangan lupakan Tuhan. Karena dia sumber rezeki. Tuhan kasih rezeki. Amin. Ini loh saudara kebenarannya. Dan yang terakhir saudara, kesaksian itu datang yaitu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Keluargamu ngelihat, wah biasanya dulu bangkong ini, tapi pagi-pagi sudah berdoa. Wah dulu gak pernah pengajaran, jadi kesaksian. Istrimu lihat, suamimu lihat, anakmu lihat. Wah dulu bapak ngerokok terus, sekarang bau rokok aja sudah mau mati. Jadi rumah kami sekarang bersih, asri. Wah itu tandanya kerajaan Allah turun atas rumah itu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Saya udah bagi berdiri, haleluya. Oh bukan dua tanganmu.